Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sania Maulidi kelas 12.5. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi pada masa Orde Baru dengan menggunakan rumus 5W1H dan hikmahnya. A few moments later. Apa sih sistem ekonomi pada masa Orde Baru itu? Yaitu sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1966 hingga 1998, ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam hal investigasi asing. Siapa yang menjalankan sistem ekonomi pada masa Orde Baru? Sistem ekonomi ini dijalankan oleh pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pihak-pihak yang terlibat meliputi pemerintahan pusat, BUMN, swasta nasional, dan investor asing. Lalu, di mana sistem ekonomi pada masa Orde Baru diterapkan? Yaitu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengapa alasan penerapan sistem ekonomi ini? Alasan penerapan sistem ekonomi ini adalah untuk mengatasi krisis ekonomi yang parah pada awal masa Orde Baru, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, bagaimana sih sistem ekonomi ini dijalankan? Yaitu dengan melalui berbagai kebijakan seperti yang pertama, Repelita, yaitu program pembangunan 5 tahun yang menjadi acuan utama dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi, yaitu berupaya menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, dan memperbaiki kondisi ekonomi yang carut-marut. Ketiga, kerjasama dengan investor asing, yaitu membuka diri terhadap investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, peran BUMN, yaitu badan usaha milik negara memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di sektor-sektor strategis. Lalu ada hikmah dari sistem ekonomi ini, yaitu yang pertama, pentingnya stabilitas politik dan keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peran perencanaan ekonomi yang sistematis dalam mencapai tujuan pembangunan. Yang ketiga, korupsi dan praktik monopoli dapat merusak perekonomian. Dan yang keempat, pentingnya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, ketergantungan pada satu sektor atau negara dapat menimbulkan resiko krisis bagi ekonomi.